jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Dan kemudian wa minhum man yusalli 12 rak'atan, sebagian mereka ada yang sholat 12 rakaat, 2 salam 2 salam. Wa minhum man yusalli 8 rak'at, sebagian mereka ada yang sholat 8 rakaat. Wa minhum man yusalli 12 wa minhum man yusalli 8 rak'at wa minhum man yusalli aqalla min dhalik, dan juga sebagian dari mereka ada yang sholat kurang dari itu. Maka ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Walihada kana jamaahirul a'immah muttafiqina ala annahu laysa qabla al-jum'ah sunnah muakkatatan biwaqti muqaddaratun bi'adad. Maka jumhur ulama, jumhur a'immah, mereka bersepakat bahwasanya salat sebelum Jumat adalah sunnah muakkatatun biwaqtin muqaddaratun bi'adadin. Tidak sesuai maksudnya, tidak dengan waktu tertentu dan jumlah tertentu, tidak. Maka waktunya tidak ditentukan. Jadi kapanpun antum masuk masjid, pokoknya intinya sebelum Jumatan antum laksanakanlah 2 salam, 2 salam rakaat, 2 salam rakaat, dan tidak ada batasan rakaatnya. Boleh 8, 10, boleh 12, bahkan mungkin 4, ya, bahkan mungkin 6. Atau mungkin bahkan sampai 20 rakaat juga tidak masalah. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wassalat qabla al-jum'ah hasanah. Salat sebelum Jumat itu adalah salat yang baik. Walaysat bisunnatin ratibah. Maka salat yang kita bahas ini bukan salat rawatib. Wa in fa'ala au taraka, apabila antum melakukan atau antum meninggalkannya, lam yunkar alaih, tidak ada yang mengingkari. Jadi antum boleh meninggalkan, antum boleh melaksanakan, tidak ada yang mengingkari. Wa hadza a'dalul aqwal, maka ini adalah perkataan yang paling bijak, maka ini adalah perkataan yang paling adil. Wa hina idzin faqad yakunu at-tarkul afdal idza taqadal juhal annaha sunnatu ratibah. Maka sewaktu-waktu apabila antum meninggalkan solat ini, maka bisa dikatakan lebih utama ketika saudara-saudara antum, teman-teman antum menganggap solat itu adalah sunnah ratibah, maka antum boleh meninggalkan. Karena saya pernah melakukan para jamaah. Saya pernah melakukan solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu samping semua bingung, solat apa? Setelah Jumat WA, ente tadi solat apa itu? Saya katakan sholat sunnah. Iya, sholat apa? Kok tidak berhenti-berhenti? Ya sholat sunnah, saya bilang. Maka bukan sunnah ratibah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau antum sholat melaksanakan ini di masjid-masjid yang mungkin tidak datang kajian sama antum, mereka akan bingung dan bimbang. Sebagian mereka menganggap sholat rawatib, sebagian mereka menganggap ini mungkin sesat ataupun yang lain. Maka kalau antum ingin menerapkan sholat ini, terapkanlah di tempat yang sama-sama paham, ya, bukan di masjid-masjid itu. Kemudian para jamaah, hadza ma yata'allaq bi salatin nafilah qabla salatil jum'ah. Maka inilah yang kita bahas adalah salat sunnah sebelum mendirikan salat Jumat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, falaisa laha ratibatun qablaha wa innama ratibatuha ba'daha. Salat Jumat itu tidak punya salat rawatib sebelumnya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu pertanyaan. Teman-teman biasanya habis azan pertama, terus kemudian melaksanakan salat sunnah, dilanjutkan sama pengumuman di masjid. Maka salat ini banyak dianggap oleh mereka sebagai salat sunnah rawatib. Tapi wallahu a'lam bishawab, sampai saat ini kita belum mendapatkan dalil kalau itu adalah salat rawatib. Jadi kita tidak boleh menyamakan salat Jumat dengan salat zuhur. Ya, tidak boleh kita menyamakan salat Jumat dengan salat zuhur, karena memang
dimatiin dulu sebagian. Nah, ini panggilan buat antum semua untuk nambah listrik. Bukan panggilan untuk takmir loh ya. Panggilan untuk antum buat nambah listrik Al-Miswati. Ya, bukan panggilan takmir ini, panggilan antum semua nih. Nih antum diuji sama Allah. Gimana? Hatinya antum tergerak enggak ini? Kita tunggu minggu depan ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak ada salat rawatib sebelum Jumat. Yang ada salat rawatib setelah Jumat. Fa fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka salatlah setelah salat Jumat itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka ini ada dalilnya salat rawatib. Adapun azan 2 kali Jumat ia juga ada. Maka itu adanya di zamannya Utsman ibn Affan. Maka tidak ada masalah kalau antum misalnya di Masjid Al-Miswati mengadakan azan 2 kali, tidak masalah toh. Maka di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sholat Jumat itu azannya 2 kali. Sholat subuh itu azannya 2 kali. Maka azan yang pertama adalah azan mengingatkan bahwasanya ini adalah hari Jumat. Ya jaraknya bukan azan yang pertama dan azan yang kedua terus di sela-sela itu dipakai pengumuman. Tidak. Misalnya azan jam setengah 12, ya kan? Azan Jumat setengah 12. Antum azan jam 11, Pak. Ya, kasih waktu 30 menit, enggak apa-apa. Ya. Salat subuh juga seperti itu. Kasih waktu 30 menit juga enggak masalah. Di Arab Saudi seperti itu. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah rak'atain. Rasulullah SAW salat sunnah setelah Jumatan 2 rakaat. Wal jama' bainal haditsain. Bagaimana kita mengkompromikan? Ada 2 hadis. Yang pertama mengatakan 4 rakaat, yang kedua mengatakan 2 rakaat. Bagaimana mengkompromikan? Annahu in shalla fi baitihi shalla rak'atain. Wa in shalla fil masjid shalla 4 rakaat. Apabila Rasulullah melaksanakan 2 rakaat itu di rumahnya. Apabila Rasulullah melaksanakan 4 rakaat berarti di masjid. Jadi kalau misalnya antum setelah sholat Jumat kemudian antum ingin melaksanakan sholat sunnah di dalam masjid, maka laksanakanlah 4 rakaat. Kalau antum ingin melaksanakan 2 rakaat, maka antum sholatlah di rumah. Itu cara mengkompromikan di dalam 2 hadis ini para jamaah. Kemudian wa in syaa shalla 6 rakaat. Gimana kalau misalnya salat 6 rakaat setelah Jumat? Liqauli Ibnu Umar. Sesuai dengan perkataan Ibnu Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-jum'ah taqaddam fa shalla rak'atain, thumma taqaddam fa shalla rak'atain. Nabi Muhammad SAW apabila setelah sholat Jumat dia maju ke depan sholat 2 rakaat, kemudian maju ke depan lagi sholat 4 rakaat. Berarti totalnya berapa? 6 rakaat juga boleh. Tapi biasanya habis Jumatan kesusu mau pulang. Mungkin kelaparan, mungkin cepet-cepetan mau ketemu sama istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang cepat ya daripada mau Jumatan. Tidak ada masalah. Kemudian para jamaah selanjutnya, wal ahaqiyatu fil makani fil masjid lis-sabiq bil huduri bi nafsihi. Maka menguasai tempat di dalam kedudukan di masjid adalah orang yang pertama kali datang dengan dirinya. Ingat para jamaah ya, antum bisa menghaki, memiliki tempat di dalam masjid ketika Jumatan, yaitu dengan cara menghaki dirinya yang datang pertama, yaitu dengan dirinya, nafsi.
Wa amma ma yaf'aluhu an-nas min hajazin makanan fil masjid. Bagaimana kalau misalnya ada sebagian dari manusia kaum muslimin di masjid, dia mau Jumatan pesen tempat. Mana Bang? Tudau fihi sajadah, dikasih sajadahnya dia. Habis kasih sajadah, terus dia pulang. Wa asa, dikasih tongkat, kemudian dia pulang. Au na'alain, dikasih dua sandalnya, kemudian dia pulang. Dia tidak ke masjid, cuma narok tok. Wa yata'akhkhar huwa 'anil hudur. Terus kemudian dia datang ke masjid setelah azan berkumandang atau setelah sang khatib naik ke mimbar. Wa yahrimu al-mutaqaddam min dzalikal makan. Ini dilarang. Haram hukumnya. Dia menghaki tempat dengan cara memesan tempat. Fa inna dzalika 'amalun ghairu sa'igh. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang. Bal sarraha ba'dul ulama anna liman atal masjid raf'a ma wudi'a fi dzalikal makan was salatu fihi. Maka di situ para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagian para ulama boleh dia memindahkan apa yang sudah ditempatkan di situ. Li'anna sabiq yastahiqqu shalah fi shaffil awal. Karena orang yang pertama kali datang, maka dia boleh di pertamanya. Ya, dia boleh di pertamanya para jamaah. Jangan sampai orang yang datang pertama kalah karena sudah ada yang menghaki, yaitu sejadahnya. Ya, banyak ada kejadian itu. Banyak enggak? Datang tiba-tiba ngasih sejadah. Tiba-tiba ngasih apa? Apa? Tongkatnya. Atau ngasih apa? Sorbannya, ditaruh di tempat sujudnya, kemudian dia pulang. Banyak itu para jamaah ya. Kemudian li'anna sabi yastahiqqu sholatu fi shaffil awal. Karena orang yang pertama kali datang dia berhak untuk menepati itu. Wa li'anna al-wad'al hima lil makani fil masjid duna hudurin min asy-syakhsin ikhtisabu lil makan. Maka barang siapa yang datang ke masjid kemudian naruh alatnya kemudian dia pulang, maka dia dikatakan adalah orang yang merampas hak orang lain. Ya, dia adalah orang yang merampas haknya orang lain. Maka bagaimana para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merampas haknya orang lain dengan cara menaruh barang-barangnya dia di sana. Kemudian para jamaah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan, wa amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas. Dan apa yang dilakukan oleh kebanyakan dari manusia, min taqdim mafarish, mendatangkan sajadahnya lebih dahulu, wa nahwiha ilal masjid, dan sebagainya ke dalam masjid, yaumil jum'ah ghairiha, hari Jumat atau selain hari Jumat, qabla dhihabihim, sebelum mereka berangkat ilal masjid, ke masjid, fahadha manhiyun anhu bittifaqil muslimin bal muharram. Maka ittifaq kaum muslimin, maka ini adalah satu hal yang diharamkan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka ini butuh ya kepedulian antum sebagai takmir terhadap orang-orang yang seperti itu. Maka kalau antum ingin melarang, jangan sekaligus. Kadang-kadang orang-orang itu adalah orang yang semangat ke masjid. Tidak apa-apa, biarin aja dulu. Setelah dia akrab sama antum, dia seneng sama antum, baru mulai antum masukin. Pak, antum kalau datang nanti langsung ke depan. Jangan sajadahnya dulu yang ditaruh. Wah, tidak bisa, saya sudah kebiasaan. Oke, biarin. Jumat-Jumat ke depan diomongin lagi. Mungkin antum kalau ngomong dia tidak bisa nerima. Tapi kalau istrinya yang ngomong atau mungkin teman-temannya yang ngomong bisa nerima, maka antum ceritakan sama teman dekatnya. Ini loh Pak, itu kayaknya tidak benar, tidak boleh loh seperti itu. Maka saya sudah ngomong sama beliau, tapi beliaunya tidak mau. Mungkin antum bisa ngomong gitu loh Pak. Jadi jangan langsung bertindak, ente naruh-naruh di sini, gosok, ngerampas punyanya orang. Nggak ke masjid ngantum nanti Pak. Pelan-pelan ngomong itu.
Ya, alon-alon kelakon. Betul ya? Kemudian para jemaah, wa hal tasihu salatu ala dzalikal mafrush? Apakah salatnya sah di atas sajadah dia yang dia taruh tadi? Fihi qaulani lil ulama. Ada dua perkataan ulama, li'annahu ghasaba buq'atun fil masjid, karena dia adalah orang yang merampas bagian di dalam masjid bi farashin dzalik, dengan menggunakan sejadahnya dia, al mafrush fiha wa mana'a ghairihi minal musallin. Maka sebagian dari orang-orang yang salat melarang itu, alladzina yasbiquna ilal masjid ayusalliya fi dzalikal makan. Maka orang-orang yang pertama kali datang itu adalah orang yang paling berhak, para jemaah ya. Wal ma'muru bihi, dan apa yang diperintahnya, ayyasbiqa rajulu bi nafsihi ilal masjid, yaitu adalah yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang datang pagi, bukan sejadahnya yang datang, Pak. Tapi apa? Dirinya yang datang. Fa idza qaddama al-mafrush, apabila dia mendahulukan sajadahnya, wa ta'akhkhara huwa, dan mengakhirkan dirinya untuk datang ke masjid, faqad khalafa syari'ah min wajhain, maka dia telah menyelisihi syariat ini dari dua sisi. Ya. Fa idza qaddama al-mafrush min jihati ta'akhuri wa huwa ma'muru bitaqaddum. Yang pertama adalah dari terlambatnya dia seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang naruh sejadahnya terus kemudian dia pulang, terus dia kembali ketika khatib sudah naik, maka tetap dianggap terlambat. Maka tetap dianggap terlambat. Ya. Wa min jihatin ghasbihi li ta'ifatin minal masjid, maka dari sisi yang lain dia dianggap sebagai perampas tempat di masjid. Wa man ihsabiqina ilal masjid, maka dia melarangi, dia menahan orang yang datang dari awal. Maksudnya begini, dia datang jam 10, naruh di masjid bagian depan. Ada orang yang datang setengah 11. Maka orang yang datang setengah 11 ini didolimi sama orang itu. Harusnya dia boleh menggunakan tempat karena dia datang yang paling pertama. Dia tidak bisa menggunakan tempat tadi karena sudah dihaki tadi dengan yang namanya sajadah. Ayusallu fihi wa ayutimmu shaffal awal fal awal. Mana yang benar itu adalah orang yang pertama kali datang itu adalah mengisi kekosongan shaf yang pertama dan yang pertama. Dengan adanya sajadah tadi, dia tidak bisa ngisi shaf yang pertama. Kenapa? Karena sudah dihaki sama orang tadi. Thumma innahu yatakhatta riqaban nas idza hadaru. Dari sisi yang lain juga para jamaah, ketika ini jamaah sudah kumpul, di situ ada sajadahnya. Akhirnya apa? Dia datang dengan melangkahi pundak-pundak kaum muslimin. Maka ini juga diharamkan. Tidak boleh ada seseorang ya yang dia menghaki tempat tersebut, kemudian dia datang akhiran dan dia melangkahi pundak-pundak orang yang mau sholat Jumat. Wa hakadha haramun alaih. Maka ini haram terhadap mereka. Kemudian para jamaah, wa min ahkamil jum'ah, dan dari hukum-hukum Jumatan, anna man dakhala al-masjid wal imamu yakhtub lam yajlis hatta yusalliya rak'atan yujisu fihima. Maka orang-orang yang datang meskipun dia datangnya telat, ya, meskipun dia datangnya telat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ketika khutbah sudah berlangsung, ketika khatib sudah naik dan kemudian antum datang, maka antum ketika saat itu jangan duduk, maka laksanakanlah 2 rakaat. Nah ini juga para jamaah, bagaimana orang yang datang ketika azan berkumandang, apakah yang dia lakukan? Menjawab azan sampai selesai kemudian sholat, ataukah dia langsung sholat?
Maka para ulama mengatakan langsung sholat. Kenapa langsung sholat? Kan jawab azan itu sunnah. Iya, jawab azan itu sunnah, sholat tahiyatul masjid juga sunnah. Kenapa para jamaah? Kalau dia menunggu azan kemudian dia sholat, dia akan ketinggalan khutbahnya. Tapi kalau dia sholat langsung, azan selesai, sholatnya selesai, maka dia langsung bisa mendengarkan sang khatib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, liqauli sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa ahadukum yaumul jum'ah wa qad kharajal imam," maka barang siapa yang datang di antara kalian pada hari Jumat, wa qad kharajal imam, kemudian imam telah keluar, maksudnya sudah naik mimbar, fal yusalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih. Zada Muslim, di dalam riwayat Muslim ditambah wal yatajawwaz fihima, dan diringankan salatnya. Jadi kalau misalnya antum 2 rakaat ketika saat khatib itu berkhutbah atau sang muadzin mengumandangkan azannya, maka salat 2 rakaat tadi fal yukhaffif. Apa maksudnya? Ringankan. Ya, apa artinya? Ayyusri, dicepatkan. Jangan ketika sholat sunnah sudah tahu khatib sudah naik, lama-lamaan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini khatib sudah bicara lah, cepet, agak cepet. Karena salah satu syarat Jumat itu adalah mendengarkan khutbah atau adanya khutbah tadi. Bukan syaratnya mendengarkan ya. Istilahnya ada khutbah. Jadi kalau Jumatan tidak ada khutbahnya malah tidak sah khutbahnya. Ya meskipun antum bolehlah sedikit-sedikit agak mantuk-mantuk gitu. Maksudnya apa? Ngantuk gitu ya. Kemudian para jamaah, fa in jalasa qama fa ata bihima, kalau dia sudah duduk dia berdiri lagi untuk mengerjakan 2 rakaat tadi, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara ar-rajul alladhi jalasa qabla an yusallihima, karena Rasulullah SAW ketika khutbah melihat ada sahabat yang duduk, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qum farka' rak'atain." Berdirilah, salatlah 2 rakaat. Jadi meskipun antum sudah duduk ya karena lupa dan kemudian antum ingat dan selanjutnya antum bisa langsung berdiri kemudian melaksanakan salat rawatib sampai salat tahiyatul masjid. Ingat para jamaah, yang pertama kali datang itu adalah salat tahiyatul masjid, bukan salat rawatib. Selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ahkami salatil jum'ah, dan dari hukum-hukum tentang salat Jumat, annahu la yajuzu al-kalamu wal imamu yaktub, maka tidak diperkenankan kita berbicara ketika sang khatib lagi berkhutbah. Coba sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kaum muslimin khutbah sedang berlangsung dia bicara. Bahkan juga saya mendapati di antara kaum muslimin datang Jumatan, khutbah sedang berlangsung, malas WA. Loh para jamaah, ngomong memang tidak boleh, jawab WA juga tidak boleh. Jangan jawab WA kan tidak ngomong Ustaz. Terus boleh? Lah, ini abath, perkara yang sia-sia. Jawab WA, taruhan HP-nya itu kayak mau dapat 1 M tuh sampai ninggalkan khutbah Jumat. Kemudian wa idza liqaulihi ta'ala, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkan, wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian. Jadi kalau Al-Qur'an dibacakan, maka kita harus mendengarkan. Dalam surat Al-Alaq ayat 204. Makanya
ketika saya naik mobil sama teman-teman setel ngaji, saya tanya, Pak, ini mau dengarkan ngaji apa mau ngobrol di mobil ini? Oh ngobrol Ustaz, matikan. Kita menghormati Al-Quran para jamaah. Jangan antum naik mobil nyetel Al-Quran, antum ngobrol sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ini jangan dikerjakan, Pak ya. Kemudian qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan, innaha nazalat fil khutbah. Ayat ini turun ketika khutbah. Wa sumiyat Qur'anan, dan juga dinamakan Qur'anan, wa idza quri'a Qur'anan listimaliha 'alal Qur'an, karena di dalam Jumatan khutbah itu ada Al-Qur'annya. Maka salah satu syarat khotib adalah membacakan ayat Al-Qur'an. Ada enggak khotib yang tidak membacakan ayat Al-Qur'an? Ada. Tipe-tipe khutbah politik. Nah, coba antum lihat kalau sudah masa-masa pilkada, masa-masa pileg, pilihan caleg, itu yang khutbah itu calon bupati, calon gubernur, caleg, calon legislatif. Nggak tahu sudah isinya ke sana kemari. Setelah mereka jadi caleg, bupati, gubernur, sudah nggak pernah ngisi Jumatan lagi. Maka isi Jumatannya politik sudah para jamaah. Ada salah satu menteri khutbah Jumat, la ilaha illallah, yang dibicarakan itu hukum tata negara. Ini kuliah bagaimana ini? Enggak para jamaah ya, kalau sudah bupati, gubernur tidak layak untuk menjadi khotib, ya jangan, kan mereka itu kan semua menjadi khotib ini karena apa para jamaah? Karena pilihan suaranya. Woi, subhanallah, ini calon bupati saya ternyata bisa jadi khotib, muslimnya kental. Habis jadi bupati, gubernur, pileg, korupsi. Ini yang membuat hati kita terluka. Ya, makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang khutbah Jumat tapi tidak ngerti sama syarat-syaratnya khotib Jumat itu apa, tidak ngerti. Pokoknya niru dah khutbah Jumat, oh itu kayak gitu ya, niru, tidak bisa kayak gitu, Pak. Antum kalau mau jadi khotib harus tahu cara syarat-syaratnya jadi khotib. Jangan cuma sekedar niru. Nah, ini namanya noro buntek, ada majrehannya, buntek itu majrehan. Istilahnya apa? Imalah. Jadi buntek, ada imalahnya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa hatta 'ala al-qaul al-akhar, sampai sebagian yang lain mufassir mengatakan bi annal aya nazalat fi shalah. Ternyata ayat ini wa idza quri'al Qur'an, sebagian mufassir mengatakan turun ketika waktu sholat. Fa innaha tashmul bi umumiha al-khutbah. Maka meskipun di sholat itu, maka tetap mencakup keumuman khutbah. Maka khutbah sama sholat ini ada satu hal yang syaratnya Jumatan. Gitu para jamaah. Ya, kan kadang-kadang orang tidak ikut khutbahnya, Pak, ikut sholatnya. Maka anak kemarin cerita sama antum, ada orang yang dekat rumahnya sama masjid. Ketika khutbah sedang berlangsung, dia duduk di teras rumahnya, dengarkan khutbah. Setelah iqomat, terus kemudian apa? Baru mereka datang ke masjid. Ini perkara yang salah, jangan ditiru. Meskipun tetangganya masjid, tetap harus tidak boleh telat ke masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan, man qala sah, maksudnya faqat lagu, maksudnya diam, maka dia telah berbuat sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu, maka barang siapa yang berbuat sia-sia maka dia tidak mendapatkan Jumatan. Rawahu Ahmad. Wa fi haditsin akhar, dan juga di dalam hadis yang lain, man takallama fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka barang siapa yang ngomong ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia seperti keledai yang bawa buku. Tahu enggak maksudnya? Apa maksudnya? Orang yang berbicara ketika khutbah disamakan dengan keledai yang bawa buku.
Apa maksudnya mereka? Kok bisa kayak keledai? Kal himar yahmilu asfara. Apa maksudnya para jamaah? Maksudnya ketika antum datang nyari manfaat ketika Jumatan, harusnya antum bisa mendapatkan tausiah, mendengarkan sang khotib, tapi karena antum berbicara, antum tidak dapatkan apa-apa. Antum tidak dapatkan nasihat. Sama seperti keledai yang dia kuat bawa buku, bahkan ratusan buku itu dibawa sama dia, tapi dia tidak bisa baca. Dia tidak bisa manfaatkan buku itu. Maka sama seperti sang khotib berkhutbah, kemudian apa? Dia ngomong bicara. Ini sama seperti keledai yang bawa buku tidak bisa baca. Apa mau kita disamakan seperti keledai para jamaah? Mau? Ya janganlah, kita ini kan manusia. Makanya khotib itu kalau Jumatan jangan lama-lama. Khotib itu kalau Jumatan yang dibahas itu adalah apanya para jamaah? Poin-poinnya. Tak 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 tak, cara-caranya, urutannya gitu loh, Pak. Makanya orang Jumatan tuh enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kebanyakan kan? Antum. Walladzi yaqulu lahu. Ada yang mengatakan, ya. Yang mengatakan ansid diam laisat lahu jum'ah, maka dia tidak mendapatkan Jumatan. Maksudnya tidak mendapatkan Jumatan adalah la jum'ata lahu kamilah. Berarti dia tidak mendapatkan Jumatan secara sempurna, bukan Jumatannya batal, Pak. Ya, bukan Jumatannya batal, tapi dia tidak mendapatkan Jumat yang sempurna. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, min haditsin Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, idza qulta li sahibika bi yaumil jum'ah ansit, apabila kamu mengatakan kepada temanmu di hari Jumat, diamlah kepada temanmu, wal imamu yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, faqad lagaut, maka dia telah mengatakan perkataan yang sia-sia. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ay qulta al-lagwa, yang kamu katakan sia-sia, wal lagwu wal itsm, dan kesia-siaan itu dosa, Pak. Hati-hati. Fa idza kana alladhi yaqulu lil mutakallim ansit, kalau misalnya antum juga mengatakan, ada orang yang ngomong itu Jumatan tapi dia ngomong, diam. Antum mengingatkan kepada dia, ya, wa huwa fil asl ya'maru bil ma'ruf. Maka pada asalnya ini adalah perbuatan amar ma'ruf, mengingatkan kepada yang baik. Qad lagha, maka ini juga dikatakan telah sia-sia. Wa huwa manhiyun an dzalik, ini dilarang. Fa ghairu dzalika minal kalamin babil aula, maka bagaimana dengan bicara? Maka ini adalah dari hal yang lebih utama untuk dilarang. Terus para jamaah, apa solusinya ketika ada yang bicara? Terus apa solusinya? Lah imam ngomong, yang di sana di pojok itu jangan tidur. Yang di sana jangan main, diam. Mana orang tuanya? Diatur, Pak, sama khotibnya. Lah sekarang khotib kayak ngomong gitu kayak apa ya? Khawatir apa mungkin takut khutbahnya batal gitu ya? Enggak apa-apa. Antum bercengkrama sama jamaah itu enggak apa-apa ngomong. Yang penting yang ngomong itu khotib sama jamaah Jumat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yajuzu lil imam ay yukallima ba'dal ma'mumin halal khutbah, dan juga khatib imam juga boleh berbicara kepada sebagian orang-orang ketika saat khutbah. Wa yajuzu li ghairihi ay yukallimahu limaslahah, dan boleh sang imam atau sang khatib bicara sama jamaah dan itu maslahat. Misalnya ada yang ramai, saya sering ketika khutbah ramai anak-anak itu sana. Itu anak-anak itu mau Jumatan apa mau apa itu ya? Ayo masuk semua, saya gituin para jemaah. Saya pernah ada di salah satu pabrik. Ini Jumatan, orang-orang pabrik itu ngobrol, ya Allah, nak bilang, ya akhi, ya ikhwan, ini Jumatan, tidak boleh ngobrol. Ingatkan khotibnya. Kan antum tidak boleh saling mengingatkan kan? Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama sa'ilan,
Karena Nabi Muhammad SAW berbicara kepada orang yang bertanya, wa kallamahu huwa, dan kemudian Rasulullah menjawabnya. Kan ada seorang, ya Rasulullah, sudah kering kerontang, tidak ada hujan, ya, tumbuh-tumbuhan sudah mati, binatang banyak yang tidak makan mati, tolong doakan kepada Allah untuk minta hujan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah minta hujan, dan kemudian mereka sholat, dan kemudian tanah celotnya itu sampai membasahi hidungnya Rasulullah SAW. Tidak apa-apa. Tapi antum kalau mau melakukan ini sama khotib yang paham. Ini kalau khotib sama-sama tidak paham, nanti antum diusir dari masjid. Inti ngomongi khotib keluar, batal Jumatnya nanti gitu. Ya. Kemudian para jamaah, wa takarrara dzalika fi iddatin waqa'i, dan ini terjadi berapa kali dan di lain kesempatan. Kallama fiha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka ba'du sahabat, kepada sebagian para sahabat, wa kallamahu halal khutbah, dan sahabat juga berbicara kepada Rasulullah ketika khutbah, fima fihi maslahah wa ta'allum, yang mana di situ ada kemaslahatan dan ada belajar. Mungkin antum tidak paham sama yang diomongkan sama khotibnya, atau khotibnya mulai ngawur. Ya, salah satu ngawurnya sang khotib, ya pernah ini terjadi di khotib ini para jamaah, bahwasanya Rasulullah mau naik buraq ke Sidratul Muntaha, itu ndak sampai. Akhirnya datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus merungkuk, terus pundaknya dinaiki sama Rasulullah. La ilaha illallah. Rasulullah kapan? Syekh Abdul Qadir Jailani kapan? Kok nemen tuh cerita gitu-gituan itu. Lah para jamaah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup pada tahun 400-an Hijriah, Pak. Gimana caranya dia lahir ketika masa Rasulullah sebelum Hijriah loh itu. Isra Mi'raj itu. Nemen, Pak. Nemen harapnya bohongnya nih, Pak. Ya. Janganlah selalu seperti itu. Banyak loh para jamaah, khutbah-khutbah Jumat itu juga membawa hadis-hadis palsu. Ya, membawa hadis-hadis palsu. Naumus shaimil ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Seneng semua, makanya puasaan tidur kabeh kono sing kerja, Pak. Akhirnya saya ngomong ketika ceramah habis tarawih itu, saya ngomong, kadang-kadang kalau saya habis tarawih itu kadang-kadang enggak rutin ya. Kadang-kadang boleh ngasih nasihat habis tarawih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini hadisnya palsu. Ya Allah Ustaz, sudah seneng. Hadis ya palsu ya. Banyak khotib-khotib itu yang enggak ngerti khutbah terus khutbah membawakan hadis palsu. Dan juga saya pernah hadir di dalam khutbah Jumat para jamaah, menceritakan Isra Mi'raj, pembicaraan antara Abu Lahab, Abu Jahal sama Rasulullah. Ya Allah, itu bahasa Arabnya yang dibawa kayak bahasa Arab anak-anak kecil. Min aina anta ya Muhammad gitu. Saya ya Allah, sampai saya ketawa sendiri, Pak, Jumatan itu para jamaah. Jadi kadang banyak khotib-khotib yang tidak mampu jadi khotib, dia berdiri untuk jadi khotib. Maka saya sarankan, kalau memang tidak ada khotib, terus antum harus naik ketika saat itu, maka dari saat ini antum harus belajar. Jangan cuma sekedar niru para jemaah. Saya mengetahui keadaan-keadaan antum di sini. Mungkin antum di sini ada masjid, ya. Kemudian antum juga kerepotan cari khotib, ya. Maka antum juga harus belajar kalau antum terpaksa untuk naik khotib. Ana pernah takmir para jemaah. Itu ngomong sama anak, 2 kali dia terpaksa untuk naik jadi khotib. Kenapa? Karena khotibnya tidak datang. Terus gimana Pak? Ya sudah, pakai khutbah setahun bukunya Pak. Jadi takmir-takmir harus siap itu, buku khutbah setahun. Ya, harus siap itu para jamaah. Terus apa yang mau jadi khotib? Bingung. Lihat-lihatan semua, tidak ada yang mau. Akhirnya takmirnya yang maju. Kemudian para jamaah, wali anna dzalika la yashghul an sima'il khutbah. Adapun pembicaraan antara sahabat dengan Rasulullah
itu tidak menyibukkan yang lain. Kenapa? Karena yang dibahas ketika makmum jamaah dengan imam dan khotib ketika berbicara di saat khotib Jumat itu perkara yang penting. Mungkin ada yang tidak paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Mungkin ya Rasulullah diulangi lagi. Aku belum paham apa yang engkau katakan. Diulangi lagi sama khutbah. Tidak apa-apa. Tapi ingat para jamaah, kalau mau melakukan ini sama-sama yang tahu sama kondisi keilmuannya. Wala yajuzu liman yastami'ul khutbah ayatasaddaq ala sa'il waqtal khutbah. Ini juga tidak boleh ketika khutbah berlangsung ngasih pengemis. Nah, ini para jamaah yang antum lakukan. Misalnya ketika khutbah Jumat giring apa? Kotak amal itu dihentikanlah. Ya, ketika khutbah Jumat. Kalau yang lainnya ya boleh kalau memang mau. Tapi ketika khutbah Jumat saja dihentikan. Lah kenapa berjamaah? Kita takut itu termasuk dari perkara yang sia-sia. Ustadz, kalau tidak digitukan banyak tidak ngisi ya. Lah ini berarti jamaahnya tidak tahu diri. Karena masjid ini sama-sama kita yang bangun. Lah kalau antum mendapatkan manfaat dari masjid ini, jangan cuma bisa ngambil manfaatnya tok. Berarti antum harus apa? Saling menjaga, saling melengkapi. Masjid kurang apa? Cepat. Jangan pakai takmirnya nyuruh. Kayak permasalahan tadi ini, permasalahannya masjid ini apa? Listrik kurang daya. Lah cepat, jangan pakai disuruh gitu loh, Pak. Ini masjid kita bersama, antum mendapatkan manfaat di masjid ini. Jangan cuma bisa ngambil manfaat tok. Ya, kayak masjid di Jogokarian itu para jamaah ditarget, Pak. Ya, yang sholat di sana ditarget, antum gajian, ya gajinya besar, oke. Sanggup 1 bulan sekali berapa atau 1 minggu sekali berapa, digituin. Karena apa? Sama-sama memanfaatkan masjid. Gitu para jamaah, ya. Kemudian watasannu as-salah. Li'anna as-sa'il fi'la ma la yajuzu lahu fi'luhu. Orang yang minta-minta itu juga tidak boleh minta-minta ketika khutbah Jumat, berarti dia tidak dengarkan khutbah. Fala yu'inuhu ala ma la yajuzu wa huwa al-kalamu ala al-khutbah. Kemudian wa tusannu as-salatu ala Nabi SAW, dan boleh disunnahkan antum berselawat kepada Nabi Muhammad SAW idza sami'aha minal khatib. Ketika sang khatib mengatakan Rasulullah SAW, kemudian antum juga menjawab Allahumma salli wa sallim taslima. Boleh. Wala yarfa sautahu biha. Jangan keras-kerasan. Jangan. Biasa saja. Ya, misalnya sang imam atau sang khatib mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Antum jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enggak apa-apa. Tapi pelan-pelan, Pak. Jangan teriak. La'alla yashghul ghaira biha. Mudah-mudahan yang lain tidak tersibukkan dengan banyaknya selawat yang keras-kerasan. Wa yusannu an yu'ammina ala du'ail khatib bila raf'in sautin wala yadai. Dan juga disunnahkan mengaminkan doanya sang khatib dengan tanpa suara yang dikeraskan dan tidak menaikkan kedua tangannya, tidak mengangkat kedua tangannya. Biasanya para jamaah kalau sudah khutbah berlangsung Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad misalnya Allahumma inna nas'aluka jannata, ya Allah berikanlah kami surga, amin amin amin. Ini jangan, Pak, ini pakai mainan. Lah antum kan amin itu kan sama seperti doa. Jadi aminnya antum itu sama seperti doa. Saya pernah para jamaah ketika sholat tarawih, saya diminta untuk menjadi imam di lapas. Tahu lapas ya? Apa lapas itu para jamaah? Penjara. Saya doa. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la ya rabbal alamin ya dzal jalal wal ikram. Yang teriak itu yang ada di dalam penjara. Amin 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 amin. Jadi yang sholat di masjid, ya di lapas itu ada aturan. Yang sholat di masjid itu yang sudah mau keluar 2 bulan gitu, Pak. Yang kesalahannya ringan gitu, Pak. Jadi kalau teroris tidak boleh sholat di masjid karena
lama anunya apanya masa tahanannya, dan juga takut mempengaruhi yang lain. Jadi begitu. Jadi yang sholat ini adem ayem ya. Saya sholatnya 11 rakaat. Jangan Ustadz, kalau bisa 23 rakaat. Tahu kenapa? Semakin lama sholatnya, semakin lama dia di luar lapas, di luar sel gitu ya. Jadi antum kalau ngimami di mana? Di lapas itu kanan kirinya antum sipir penjara. Ya, jadi antum tidak boleh dilepas. Dikhawatirkan antum lepas jalan sendiri, antum dideketi sama orang-orang lapas yang tidak bertanggung jawab itu nanti. Tafadhal. Iya, ada undangan akikoah. Tapi posisinya di Serono. Ya enggak apa-apa. Ngundang anak. Iya, Enggak apa-apa. Serono ke timur sedikit. Tapi langsung. Iya, langsung habis. Enggak apa-apa. Sebenarnya kalau antum kecapean bisa biar pakai.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Qala Syekhul Islam mengatakan wa raf'u sauti qaddamul khatib makruh au muharramun ittifaqan. Maka meninggikan suara di depan khatib itu adalah makruh atau sampai kepada keharaman secara kesepakatan. Jadi ketika khatib berdoa, amin, 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 Allahumma amin, itu jangan. Antum lihat kan? Banyak yang gitu-gitu ya. Wala yarfa'al muadzin wala ghairu sautahu bi salatin wala ghairiha, dan seorang muadzin juga tidak melafadzkan apapun. Entah itu hadis, entah itu selawatan, la, diam sudah. Wa yulahid, catatannya anna hadzal ladzi nabbaha alaihi Syekhul Islam, karena ini adalah perhatian, bentuk perhatian Syekhul Islam, la yazalu mawjudan fi ba'dil amsar, yang mana perkara ini masih terjadi di berbagai macam negeri. Man rafa'a as-saut bis salati ala rasuli, barang siapa yang mengangkat suara ketika saat dia berselawat kepada Nabi, au ghairu dzalik minal adiyah, atau misalnya dia baca doa atau hadis yang sangat keras di depan khatib, hala khutbah, ketika saat khutbah itu berlangsung, au qablaha au bainal khutbatain, atau sebelum khutbah atau ketika dua khutbah. Ketika dua khutbah berarti ketika khatib itu duduk, wa rubbama ya'muru ba'dul khutaba al-hadirin bidzalik, atau mungkin sang khatib juga nyuruh-nyuruh, ayo suaranya yang keras gitu. Ini apa-apaan? Wa hadza jahlun wa ibtida'u la yajuzu fi'luhu. Maka ini adalah satu tindakan orang-orang yang tidak perlu ditiru. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kami jelaskan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal. Silakan para jamaah. Bisa ditanyakan tentang ahkam salatul Jum'ah, atau antum mau tanya hal yang lain, falyatafadhal. Pak Widodo, fadhal. Fadhal, yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ibu-ibu dicatat mungkin. Atau mungkin cukup? Ada yang mau tanya itu ibu-ibu? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikatakan ruku itu adalah memegang lutut. Tapi ada sebagian dari kaum muslimin ketika sholat dia megang betisnya. Wallahu a'lam, tidak ada dalil megang betis. Ya, megang lutut lah, karena itu mencekram lutut. Itu cara yang insyaallah dibenarkan dalam hadis periwayatan para ulama mengatakan bahwasanya dalam sifat tata cara sholat Nabi yaitu mencekram lutut tadi. Ya. Kalau antum mau sempurna ya pas di lutut antum cekram. Jangan di bawah lutut. Taib. Fadhal. Sudah Pak Widodo? Sudah ada pertanyaan? Oh, belum. Ya. Ya. Iya. Kalau antum sholat Jumat dari awal, antum tetap mendapatkan sholat Jumat. Tapi kalau antum telat semua, saya sarankan antum cari masjid yang masih Jumatan. Karena memang ada salah satu hukum membicarakan tentang itu. Antum tidak boleh meniadakan sholat Jumat dengan mengganti sholat duhur dengan alasan ketinggalan sholat Jumat. Maka sebetulnya sholat Jumat itu bisa dilakukan sampai sebelum asar. Tapi kalau sudah mau asar, tetap
sholat Jumat itu sudah tidak ada lagi yang Jumatan, ya antum sholat duhur. Gitu ya. Nanti insya Allah dibahas masalah sholat Jumat dan duhur. Tidak apa-apa. Dapat antum sholat Jumat. Dapat. Itu kan tulisan pahala dalam hal kesempurnaan, bukan satu-satunya. Lah kalau satu-satunya malaikat sudah nutup, buat apa antum ke masjid? Kan gitu. Enggak apa-apa. Antum akan mendapatkan gini loh para jamaah. Kayak misalnya antum masuk kelas sebelum bel. Antum dapat apresiasi enggak dari guru antum? Dapat, wah bagus, Masya Allah. Nanti nilainya ditambah. Karena apa? Rajin, enggak pernah telat. Lah sekarang antum telat, ya enggak direken sama malaikat, Pak. Gitu ya. Itu dari nilai kesempurnaan. Ada yang lain? Cukup? Fadhal, Ustaz. Itu yang pertama kali datang ke masjid. Ya. Ya pastinya pertama, benar-benar pertama kali orang-orang yang ya boleh. Makanya di Arab Saudi itu ana pernah sekali para jamaah ya, di mana di Masjid Nabawi buka pintu semembur semuanya. Ana bingung kok lari semua, ada yang ikut lari. Ternyata semua ngejar soft pertama. Ana tidak mendapatkan di Indonesia itu, Pak. Ana mendapatkan di Masjid Nabawi. Pintu dibuka, lari semuanya. Ternyata ngejar apa? Soft pertama. Subhanallah. Sudah ngejar di soft pertama itu, sudah di soft pertama, disuruh mundur sama si askar. Ternyata di depan saya menteri-menteri. Jadi menteri-menteri itu memang punya kekhususan di sana ya. Jadi antum kalau ingin nyium hajar aswad ya, terus antum kepingin di sampingnya imam, di belakangnya imam persis gitu ya, antum doa jadi presiden, Pak. Kalau antum tidak jadi presiden tidak bisa. Oh iya, kalau presiden dibawa masuk, dimasuk ke kuburannya Rasulullah, dibawa masuk ke mana? Ka'bah. Kepengen enggak? Pengen jadi presiden dulu antum. Pengen jadi presiden. Kalau enggak jadi presiden enggak bisa. Gitu ya. Ada yang lain? Cukup? Cukup Pak Saroni? Cukup ya. Pak Sukir kok enggak kelihatan, biasa tanya aja. Oh. Subhanakallahumma